Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Mas Irfan. Baik teman-teman, sesuai janji saya, selesai saya latihan push up dengan lutut. Bagi teman-teman yang kesulitan melakukan gerakan push up ataupun kesulitan mengatur waktu untuk datang ke tempat gym, bisa melakukan di rumah, yaitu latihan push up dengan bantuan lutut ya. Saya sudah record barusan, sudah buat videonya, belum saya upload teman-teman. Nah, sekarang saya lanjut terkait dengan yaitu hal-hal yang bisa menyebabkan otot menyusut atau bahkan sulit berkembang, stuck ya. Berbahaya, menurut saya ini berbahaya karena kita tahu sama-sama kita adalah pecinta gym, pecinta fitness. Pasti tujuannya adalah latihan angkat beban adalah untuk menambah massa otot dan juga melatih kekuatan otot tulang ya teman-teman, kekuatan rangka atau kekuatan tulang teman-teman. Nah, saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan tadi saya sudah jawab di kolom komentar karena memang saya baru buka komentarnya dan juga baru balas. Yaitu yang pertama adalah usia 54 tahun, bagaimana cara melatih otot bahu ya. Pak siapa saya lupa, mohon maaf Pak. Jadi begini, kalau misalkan Bapak ini mau latihan otot bahu, bisa latihan dengan gerakan-gerakan yang mudah, gerakan dasar. Dimana otot bahu ini ada 3, otot bahu depan, otot bahu samping, otot bahu belakang ya. Jadi menggunakan alat seadanya ataupun juga dumbbell yang sesuai dengan kapasitas tubuh kita, sesuai dengan angkatan tubuh kita teman-teman ya Pak ya. Jadi misalkan dari gerakan shoulder press ya, kemudian dari front depan, otot bahu depan dan juga samping, ataupun del fly bagian otot bahu bagian belakang ya Pak. Jadi bisa disimak di YouTube saya, video yang lainnya ada Pak. Jadi latihan bahu untuk pemula menggunakan dumbbell, 2 dumbbell atau 1 dumbbell, bisa disimak ya Pak ya. Jadi jangan ambisi untuk berotot ataupun six pack ya, jangan seperti itu. Niatkan saja sudah olahraganya untuk ibadah ya, untuk investasi kesehatan jangka panjang. Karena kita sekali lagi semua pasti ingin memiliki harapan hidup panjang ya Pak ya. Saya juga begitu pun, ingin menua sampai nanti melihat anak saya juga sukses, bisa jadi orang lain, dan juga sama istri saya juga dengan sehat ya Pak ya. Sama, saya doakan Bapak siapa saya lupa, mudah-mudahan bisa, pasti bisa, semangat Pak. Dan juga untuk Mas Heru kalau tidak gitu ya. Jadi beliau bertanya, apakah ketika kita latihan angkat beban kemudian kita juga masih push up 100 kali, apakah bisa mempengaruhi dari recovery? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Kalau menurut saya, jawaban dari saya, kita latihan angkat beban dengan recovery maksimal pasti akan menambah massa otot atau hypertrophy. Jadi kalau misalkan Mas Heru masih latihan push up, latihan angkat beban, melihat kondisi badan fit. Kalau misalkan badannya tidak fit, sudah lemas, capek, mungkin karena banyak pekerjaan atau apa, sebaiknya jangan dilakukan, jangan push up. Boleh seminggu berapa kali lah, atau bahkan ketika free atau libur baru lakukan dengan latihan push up. Jadi jawabannya memang menurut saya sih tidak mempengaruhi, asalkan ketika kita tidur malamnya itu kita maksimalkan antara 6 ataupun sampai 7 sampai 8 jam, dan imbangi dengan protein yang baik ataupun yang bagus. Insya Allah akan bagus badannya atau hasilnya ya Mas Heru ya. Tapi kalau kita hanya untuk maintain, misalkan kita sibuk, tidak ada waktu untuk gym, nah termasuk tadi latihan otot dada, itu juga merupakan strategi. Gitu ya Mas Heru ya. Nah, langsung ke topik atau tema yang kita bahas hari ini, yaitu hal-hal yang membahayakan, yang menyebabkan otot kita berkembang atau stuck, bahkan berjalan tepat atau bahkan menyusut ya. Yang pertama adalah, ingat, jangan overtraining ataupun jangan latihan berlebihan ya. Misalkan seminggu tidak ada latihan full, semua latihan. Aduh. Apalagi dengan ambisi, misalkan dengan ambisi entah mungkin ada ya main panas-panasan lah atau ingin membuktikan sudah. Jangan merasa atau punya pikiran seperti itu ya Mas ya, teman-teman ataupun siapapun lah di sini, saudara saya semua. Jadi yang pertama adalah jangan overtrain, jangan over latihan. Sudah maksimal seminggu, maksimal lah ya seminggu 7 kali lah. Beri otot kita ini untuk refresh,
beri tubuh kita ini untuk apa namanya ya, istirahat ya, menikmati reward hasil dari kita latihan. Jangan dipaksa, atau enggak seminggu 5 kali itu sudah sangat bagus, 6 kali sudah sangat bagus, jangan setiap hari. Jadi itu yang pertama adalah jangan overtrain ya. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya protein. Nah ini banyak yang bertanya sama saya, misalkan saya sudah apa namanya, saya jarang latihan ya, tetapi kebutuhan protein saya tetap penuhi. Nah ini juga mempengaruhi. Kenapa? Karena asupan protein, latihan, dan juga tidur ini adalah salah satu atau 3 komponen yang tidak bisa dipisah. Ya, makanya ketika kita tidak latihan, tetapi kita bisa maintain di rumah, tetapi kita juga bisa mengimbangi dengan protein, kebutuhan protein harian tubuh kita, dan juga tidur kita, insya Allah otot kita tetap terjaga, tidak akan menyusut. Nah, jadi yang kedua adalah kurangnya protein, asupan protein yang baik, yang bagus. Ya, kalau saya hanya makan tempe, nah kalau misalkan hanya makan tempe ya berbahaya juga, karena tempe berlebihan, karena ada kandungan apa saya lupa, bakteri apa gitu, saya lupa, berbahaya. Jadi apapun dari food harian itu kita harus imbang, jangan hanya misalkan makan tahu terus, jangan makan tempe terus ya. Jadi harus ditambahi dengan telur, daging, tahu. Kalau misalkan saya ada uang ya sudah, tahu, tempe, telur. Ya seperti itulah. Ya, karena kita juga mikir masalah finansial, masalah kebutuhan kita juga masih mikir kan ya teman-teman ya. Ya itu yang kedua, yang kedua overtrain, kurangnya asupan protein. Nah kemudian yang ketiga yaitu ini yang paling sangat maksimal teman-teman, kurang tidur, kurang begadang. Ini sudah saya sampaikan buat teman-teman, percuma teman-teman punya asupan protein yang baik, suplemen yang mahal ya, kemudian latihan yang over, latihan yang bagus, tetapi masih begadang. Waduh, ini yang bahaya, yang repot. Otomatis atau juga organ bagian dalam tubuh kita juga akan mengalami sedikit masalah teman-teman, trouble. Makanya jangan sampai ya, karena ada sesuai ajaran atau saya lupa penelitian ya. Jadi jam sekian itu waktunya organ dalam ini bekerja, jam sekian ginjal, saya lupa, seperti itu lupa. Mungkin teman-teman bisa browsing di Google ya. Jadi jam berapa organ tubuh kita bekerja. Nah, seperti makanya jangan sampai di atas jam 12 teman-teman. Maksimal sudah jam 10, jam 11 lah maksimal. Saya jam 10 teman-teman. Jam 10, jam 4 sudah bangun. Sudah lakukan aktivitas harian, boleh push up, boleh latihan tricep, boleh latihan bicep. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kurang tidur, ini yang sangat menentukan teman-teman ya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen stres. Nah ini juga teman-teman, manajemen kortisol, hormon kortisol atau manajemen stres. Jadi jangan sampai teman-teman ini juga stres, karena semua penyakit itu sumbernya dari pikiran. Sudah nikmati. Saran saya ketika teman-teman itu lagi lagi sumpek lah, kemudian lagi sedih, lagi kecewa, datang ke tempat gym, lampiaskan di tempat gym amarahnya, kecewanya. Kemudian lagi sedang bahagia, datang ke tempat gym, lampiaskan kebahagiaannya di tempat gym. Ya, kemudian merasa patah hati, nah ini PWO terlarang, saya patah hati, patah hati dihianati, patah hati juga mungkin dinyinyirin atau diejek atau sembarang lah, dibully. Nah ini juga gym adalah tempat terbaik melampiaskan segala rasa kita. Mau sedih, mau bahagia, mau senang, mau happy, sudah lampiaskan saja sudah di tempat gym. Nah itu. Jadi jangan sampai manajemen kortisol ataupun stres kita ini yang sangat juga menentukan teman-teman, stuck atau berjalannya otot kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir menurut saya adalah fokus sama diri sendiri ya. Kalau misalkan kita masih latihan tiap hari tetapi kita masih merasa kurang, kok otot dada saya kok seperti ini, jadi tidak ada rasa puas. Nah ini akhirnya juga yang namanya yaitu dysmorphia. Nanti bisa teman-teman, atau juga mungkin nanti akan saya bahas lebih mendetail ya tentang body dysmorphia ya. Kalau misalkan ada waktu mungkin saya akan bahas teman-teman. Jadi yang pertama ya, yang terakhir adalah yaitu kita fokus sama diri sendiri. Sudah, kita bukan saatnya untuk
berlomba-lomba, kecuali kalau kita memang fokus tujuannya adalah untuk menjadi seorang atlet ataupun body contest, bolehlah ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah hal yang menyebabkan stucknya atau menyusutnya otot kita, yaitu jangan sampai apa tadi dah, overtrain ya, latihan berlebihan, kurangnya protein, kurang tidur. Kemudian yang keempat apa tadi, saya lupa saya tadi teman-teman. saya bisa lupa, sudah lupa ini usia 40 teman-teman sekarang ya. Jadi yang keempat ini apa tadi ya? Fokus sama diri sendiri yang terakhir ya. Yang keempat ini saya lupa, mohon maaf saya lupa teman-teman. Jadi 5 tadi menurut saya ya, 5. Yang pertama saya coba saya ingat lagi. Yang pertama adalah overtrain, jangan berlebihan. Kemudian yang kedua jangan berlebihan latihan, kurangnya tidur, kurangnya protein. Kemudian yang ketiga kurangnya tidur. Yang keempat manajemen stres ya. Nah ini saya ingat sudah. Kemudian yang terakhir adalah fokus sama diri sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kita harus bangga sama hasil diri kita sendiri, jangan melihat orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Push dulu.